Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nina Nopiana di kelas 6B. Kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo anak-anak hebat, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita lanjut belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut ya. Kita lihat di sini ada makhluk hidup, manusia, hewan, dan ada juga tumbuhan. Nah, perhatikan, ada keterangan di situ, ada keterangan di gambar tersebut ada keterangan CO2 karbon dioksida, O2 adalah oksigen. Nah, perhatikan tanda panahnya ya. Makhluk hidup, manusia dan tumbuhan mendapatkan oksigen dari tumbuhan. Lihat, tumbuhan memberikan oksigen, O2 tanda panahnya, memberikan oksigen kepada makhluk hidup, manusia dan hewan untuk bernapas ya. Setelah itu kita perhatikan, hewan dan manusia mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida lalu diserap oleh tumbuhan. Nah, berarti semua makhluk hidup, hewan, manusia, tumbuhan saling membutuhkan. Kita lihat ya, manfaat apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Di subtema 1 pembelajaran 1 kita sudah belajar manfaat tumbuhan. Sekarang kita akan belajar lagi. Lihat diagram berikut. Ada beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, ada tumbuhan sebagai sumber oksigen dan menyerap karbon dioksida. Tumbuhan mencegah longsor, erosi, dan abrasi pada tanah. Maksudnya apa ya anak-anak? Mencegah longsor itu, tumbuhan sangat bermanfaat untuk mencegah longsor. Kamu ingat kan ketika hujan ya di daerah pegunungan itu, jika pegunungannya sudah tidak ada tumbuhan atau sudah botak ya, tidak ada tumbuhan pegunungannya, maka akan terjadi longsor dan akan terjadi banjir. Nah, tumbuhan itu berarti sangat bermanfaat untuk mencegah longsor, erosi, dan abrasi pada tanah. Lalu mengurangi polusi udara. Ya, tumbuhan ini bisa mengurangi polusi udara. Yang keempat, sumber makanan bagi makhluk hidup. Tumbuhan juga kita bisa manfaatkan sebagai sumber makanan. Ya, kita suka makan sayur-sayuran, makan buah. Ya, nah ini adalah sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Lalu tumbuhan juga sebagai obat-obatan. Nah, kita sering lihat ada jamu ya. Nah, jamu ini kan dari tumbuhan seperti jahe, kunyit. Nah, itu sering dijadikan sebagai obat-obatan. Nah, ini adalah beberapa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Kita lihat selanjutnya ya. Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, perhatikan. Kita kemarin sudah tahu kan di paragraf 1. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya di paragraf kedua. Seorang petani jagung, teks di paragraf 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam jagung biji. Nah, ide pokoknya kemarin juga kamu sudah menjawab. Ide pokok di paragraf kedua, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Atau ada juga yang
Menulisnya dari awal, paragraf awal sampai titik. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Boleh ya, tapi boleh juga ditulis seperti ini. Pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Lalu kesimpulan dari paragraf kedua ini apa? Kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kemarin kita sudah belajar ide pokok. Ya, ide pokok kemarin kamu sudah belajar. Kesimpulan, nah apa sih kesimpulan itu? Mari kita lihat. Kesimpulan adalah ikhtisar dari teks. Ya, teksnya itu bisa pidato, cerita, laporan. Ya, ini adalah kesimpulan adalah ikhtisar dari teks. Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan atau hal penting dari tulisan ya. 3. Dimulai dari khusus ke umum, ya, menjelaskan dari hal yang paling penting ke umum. 4. Menggunakan kosakata baku. 5. Suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, ini adalah arti dari kesimpulan ya. Ingat ya, kesimpulan adalah ikhtisar dari teks. Boleh teks pidato, teks laporan, dan lain-lain. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Kemarin kita sudah mempelajari nilai-nilai Pancasila ke-1 dan nilai Pancasila ke-2 dan juga contoh-contoh kegiatan sehari-hari dengan penerapan nilai-nilai sila ke-1 dan sila ke-2. Hari ini kita akan sebelum membahas nilai-nilai sila ke-3 dan ke-4, Ibu akan bahas dulu Pancasila ya. Masih ingat kan? 5 Pancasila. Ya, kelima sila Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang coba lihat, Pancasila adalah dasar negara. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Nah, lihat di bawah kaki Pancasila, Garuda Pancasila ada seperti garis bendera putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan bangsa Indonesia. Kita lanjut ya, kita akan membahas penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ada apa saja ya. A. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita bekerja sama untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan sendiri, bukan kepentingan pribadi. B. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. C. Mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ada beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Antara lain adalah gambar pertama, kita bisa melihat ya, ada beberapa anak yang sedang menanam pohon, bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan sila ketiga. Ada 3 contoh di sini ya anak-anak. Kalian bisa lihat dan membacanya. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila.
Ayo, masih ingat kan bunyi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lihat nilai-nilai Pancasila keempat adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, yang ini nih yang sering sekali terjadi ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contohnya, ketika kita berdiskusi atau membuat sebuah kelompok, ya, kita mempunyai pendapat. Nah, pendapat kita harus, contohnya misalnya kamu harus, pendapat saya harus diterima sama teman-teman yang lain. Ya, itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, pendapatnya bisa ditampung terlebih dahulu, lalu dipilih mana yang paling banyak diterima oleh anggotanya. Jadi tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain atau memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nah, contohnya seperti tadi, ketika kita sedang bermusyawarah ya, kita harus, contohnya pemilihan ketua kelas, ya, kita harus melaksanakan musyawarah dulu, ya, melaksanakan musyawarah agar tidak ada kecemburuan sosial. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Nah, setelah musyawarah mendapatkan hasilnya dari pendapat teman-teman, lalu pendapat yang tidak diterima kita bisa menerima dan melaksanakannya dengan rasa tanggung jawab. Yang terakhir, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ya. Lalu di sini ada contohnya nih. Berikut beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keempat Pancasila. Yang gambar pertama, musyawarah warga untuk mengadakan kerja bakti. Ya, melakukannya. Nah, ini adalah salah satu penerapan sila keempat. Atau diskusi kelas bersama teman sekelompok. Boleh, ini berarti menerapkan sila keempat. Nah, biasanya kita juga biasanya melaksanakan musyawarah ketika masuk sekolah, pertama masuk sekolah, lalu menentukan ketua kelas, ya, siapa yang mau jadi ketua kelas dicalonkan, ya, lalu dipilih sama kamu. Nah, itu adalah melakukan musyawarah. Atau melakukan musyawarah pemilihan ketua RT di lingkungan rumah. Nah, itu juga salah satu kegiatan musyawarah, mengambil keputusan ya anak-anak. Kita perhatikan contoh berikut. Ya, di sini ada contoh nih. Ada gambar ke-1 sama gambar kedua. Perintahnya adalah tulis isi cerita masing-masing gambar di atas. Gambar pertama, ceritanya adalah anak-anak sedang kerja bakti membersihkan halaman. Nah, gambar pertama ini menerapkan sila keberapa? Ya, yaitu menerapkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lalu ada gambar kedua, anak-anak sedang berdiskusi dengan memberikan pendapat masing-masing. Nah, kegiatan tersebut menerapkan sila keberapa? Menerapkan nilai-nilai sila keempat. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Videonya dipahami dan disimak dengan teliti. Ya, kalau tidak mengerti bisa diulang kembali video penjelasannya. Di akhir nanti akan ada beberapa soal. Soal tersebut kalian pindahkan ke buku tulis kalian ya, lalu kalian kerjakan dan dikirim ke link yang sudah ibu berikan. Nah, ini dia tugasnya. Kerjakan tugasnya ya anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Untuk gambarnya boleh tidak kamu gambar, karena di sini tulis isi cerita. Kamu berarti menceritakan gambar ke-1 dan gambar kedua, dan lalu tuliskan nilai-nilai, termasuk nilai Pancasila keberapakah ini ya. Nanti dikerjakan, lalu ibu tunggu tugasnya di link pengumpulan tugas. Selamat mengerjakan latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak video ini.